Bukan begitu cara mendidik anak perempuan, Kang. Ayu itu sudah besar. Ayu ini yang akan merubah hidup kita. Supaya kita tidak terus menjadi pengamen jalanan. Kita capek sem. Kita harus bangga punya anak perempuan. Anak perempuan itu harta karun. Yuk, kamu masuk. Lihat nasi sudah matang apa belum. Terus kamu ke warung, beli telur sama bawang. Ayu itu harus melanjutkan cita-cita kita. Ini mandat Mimi. Anak siapa itu, Bi? Anak dalang, orang kampung sini. Bu, beli Iya, bawang Neng. 5.000 ya, sama telurnya setengah kilo. Iya, Neng. Ini, Neng. Dihitung dulu aja ya, nanti bayarnya sekalian. Nanti biar saya yang bayar. Jangan, Mang. Gak apa-apa. Rezeki. Terima kasih. Kalau hanya bawang dan telur, gak usah beli. Datang aja ke rumah Mang Rasta. Banyak. Siang-siang begini masih aja. Gak nahan, euy. Bini jadi TKW cari duit di luar negeri. Tiap bulan dikirim duit. Duitnya dipakai melacur. Gak usah munafik, Kang. Mana ada laki-laki yang bisa nahan ketika istrinya pergi lama. Coba kalau Kang Dharma, istrinya pergi lama, pasti akan melakukan seperti saya. Kang, besok kita ngamen kemana lagi ya? Persediaan makan kita sudah habis. Utang-utang di warung juga sudah banyak. Kita lihat aja besok. Kalau perasaan kita nyaman, kita berangkat.
Aku punya ide. Bagaimana kalau kita putar arah? Kita usaha yang lain, biar kehidupan kita juga akan mengalami perubahan. Menyeng bilang ada banyak lowongan pekerjaan. Bagaimana kalau kamu melamar? Kang, saya ini udah tua. Mana ada perusahaan yang nampung? Lah, kalau kamu nggak mau, Ayu kan bisa. Dia pasti mau menolong orang tuanya supaya kehidupan Ayu berubah. Enggak, Kang. Saya nggak tega kalau Ayu harus bekerja menafkahi kita. Enggak. Jadi harus dengan cara apa lagi? Lagian Ayu itu kan bukan... Udah, Kang. Jangan lanjutin kalimat itu. Saya nggak mau. Cuma karena terdesak, Ayu yang jadi sasaran. Mang, sampean harus rutin minum obatnya ya. Baik, Pak. Yaudah, saya permisi dulu. Mak, Ayu mau tanya sama Mak. Kenapa sih Mak tiap malam Jumat selalu melakukan ritual? Itu peninggalan nenek moyang yang harus dihormati dan dilestarikan. Yuk, kamu harus melanjutkan cita-cita nenek moyang kamu. Kamu harus jadi penari dan seniman sejati. Ma pasti bangga sama kamu. Ma nggak mau kamu nangis karena bapak sama emak. Saya nggak mau terima anak ini. Lagi pula kamu hamil, kenapa tidak bilang saya? Sekarang kamu tiba-tiba datang sudah ada anak. Ini anak kita. Saya sama kamu belum pernah menikah. Apa kata orang punya anak di luar nikah? Apapun alasannya, saya nggak mau terima anak ini. Dulu Mas Rasta menjadikan saya pekerjaan. Apa yang Mas Rasta mau saya berikan. Ini anak kita, Mas. Apapun alasannya, saya nggak mau terima anak ini. Sekarang kamu pergi. Sampai saat ini, saya belum pernah punya istri. Saya takut punya anak. Jangan munafik, Kang.
Sebentar lagi kita mampir di rumah makan yuk. Kita cari makanan yang paling enak. Kamu besok-besok harus belajar nyetir yuk. Biar kamu bisa bawa mobil sendiri. Bapak dan Mak juga punya mobil sendiri. Dan Bapak akan bangga sama kamu. Karena kamu bisa membahagiakan Bapak dan Mak. Bagi Bapak, kamu itu adalah mesin yang bisa membawa Bapak dan Mak kemana saja tanpa lelah. Berhayal memang nggak bayar. Tapi jangan terlalu tinggi, Kang. Nanti kalau berhayal terlalu tinggi, malah malas-malasan. Aku ini dalang. Bisa menciptakan cerita untuk siapa saja. Yang memerankannya bisa siapa saja. Umpamanya aku bisa menjadikan Ayu sebagai ratu yang dicintai banyak pria. Menjadikan Ayu wanita yang sukses. Menjadikan Ayu pelacur. Dan jadi apa saja. Itulah tugas dalang. Supaya penonton bisa tepuk tangan. Oh! Ayo, kamu masuk. Kang, belakangan ini kamu tuh terlalu dekat sama Ayu. Atau Kang Rasta mau cari yang masih perawan? Kalau mau, nanti saya carikan. Asal orangnya janjikan dikasih pekerjaan. Ada suara bayi. Iya, suara bayi. Bayi siapa ya, Kang? Kita cari sumbernya yuk. Ayo. Bayi siapa ya, Kang? Nggak terasa Ayu sudah besar ya, Sam. Bertahun-tahun kita nikah, tidak punya anak. Sekarang kita diberi anak, walaupun bukan dari lahir kamu. Allah tuh maha pengasih dan maha adil, Kang. Walaupun Ayu bukan anak kandung kita, tapi Ayu tetap kita jaga. Suatu saat, Ayu bisa jadi penerus kita dan juga merawat kita di hari tua nanti. Sayang, Ayu belum bisa kerja, belum bisa membahagiakan orang tua. Saya ingin segera terbebas dari kemiskinan ini, Sam. Sabar, Kang. Saya sudah muak dengan kesabaran. Seharusnya juga saya yang nggak sabar. Sudahlah, Kang. Jangan banyak mikir. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Lagi pula, itu kan bukan anak Kang Dharma. Kang Dharma
dapat uang pertama ketika anak Kang Darma sudah masuk kerja. Kang Darma butuh modal, tinggal bilang saja. Kalau kamu sudah punya uang, kamu bisa bantu emak membelikan perhiasan emak. Pasti emak senang karena kamu merupakan anaknya yang berbakti. Yuk, kamu mau kan melihat bapak dan emak bahagia? Kalau kamu sudah siap, nanti biar bapak yang menjelaskan sama emak. Ya? Yuk. Ya? Menurut Mak, bagaimana? Sebenarnya dengan berat hati, Yu. Kalau kamu harus kerja, pergi jauh, ninggalin kita. Emak nggak rela. Emak takut, Yu. Neng, kapan saya bisa ketemu orangnya? Kang, nanti kita ketemu. Kang Darma, bilang saja keperluannya apa. Karena dia sudah terbiasa, bisnis itu dari muda, Kang. Banyak orang-orang kampung yang dibawa sama dia jadi kaya. Sekarang, Akang yakinkan dulu anak Akang supaya dia mau kerja. Nanti kita bisa ketemu. Kenapa Emak gak mau jual kalung ini ya? Jangan takut. Nanti akan saya kasih uang double. Asalkan Pak Darma rela dan ikhlas. Pak Darma pasti paham. Kita sama laki-laki. Pak Darma butuh uang, saya sebaliknya. Sudah banyak yang bekerja sama saya. Semuanya mengikuti aturan saya. Dan bonusnya besar. Bagaimana? Jangan takut. Jangan bersedih. Kedua orang tua kamu akan bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Dan kamu juga akan merasakan bangga karena sudah berbakti kepada mereka. Itu kan yang ingin kamu lakukan untuk membalas budi mereka.
Ya Allah, ada apa ya? Seperti ini. Sekali kamu melakukan, kamu akan membuat keluarga kamu bahagia. Sepertinya Kang Rasta ada beberapa obat yang tidak diminum. Karena dengan obat itu minimal Kang Rasta bisa stabil. Maaf ya Kang, penyakit HIV menular. Di tempat ini kita bertemu. Di tempat ini juga kita menjaganya. Tapi semua hanya cita-cita. Kita semua hanya berencana. Setelah ini kemana? Tuhan, setelah ini kemana?